Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Wanul, salah satu tutor mata kuliah Fisika Dasar di Taman Mahasiswa. Sekarang aku sedang studi S2 di Fisika ITB jalur Fast Track, dulu juga S1 di Fisika ITB angkatan 2016. Nah, di video ini aku bakal ngebahas salah satu soal di Fisika Dasar dengan bab kinematika dan dinamika. Nah, ini tuh salah satu bab yang variasi soalnya itu macam-macam, bisa diapain aja. Jadi teman-teman dengan menghafalkan rumus seperti SMA itu nggak bakal bisa ngejawab soal-soal kayak gini. Tapi kalau teman-teman bisa memahami konsep dari dasar, mau divariasikan sesulit bukan seacak apapun, mungkin teman-teman tetap bisa jawab asalkan paham dasarnya. Nah, di taman mahasiswa ini kami sangat menuntut pemahaman konsep dibandingkan teman-teman cuma bisa ngerjain soal doang. Maksudnya soal ini bisa tapi soal yang lain diganti nggak bisa, maksudnya diganti variabelnya dikit nggak bisa, ya buat apa. Nah, jadi konsep itu yang paling penting. Oke, kita mulai aja ya pembahasan soalnya. Jadi seperti yang terlihat di layar sini, ini adalah satu contoh soal bab dinamika, khusus dinamika. Nah, jadi ceritanya ada dua kereta, kereta satu dan kereta 2, dinamakan M1 dan M2, dihubungkan dengan tali tak bermassa. Jadi sambil teman-teman membaca soal itu penting untuk menandai apa-apa aja poin penting. Kayak ini nih yang aku bold ini, itu yang penting. Jadi kayak tali tidak bermassa dan yang terhubung dengan katrol licin tak bermassa. Nah, apabila katrol licin tak bermassa, yang katrol yang ini ya, itu katrol itu maksudnya katrol yang ini, artinya adalah gaya tegang tali antara kedua balok ini sama. Kecuali ntar misalkan di bab dinamika rotasi, mungkin si katrolnya itu tidak bermassa, makanya mungkin yang satu bisa T1, T2, jadi T-nya mungkin beda. Tapi kalau dalam kasus kita ini, katrol licin tak bermassa, artinya katrolnya nggak bakal berputar, maka eh, T-nya sama antara kedua kedua balok. Oke, kita lanjut. Kereta M1 berada pada permukaan horizontal. Oke. Sedangkan M2 berada pada bilang miring dengan sudut kemiringan theta terhadap horizontal. Oke. Ini ya theta. Jadi dia miring kayak gitu. Nggak seselurus. Bisa dilihatlah di gambar. Di dalam masing-masing kereta terdapat bandul yang masanya dapat diabaikan relatif terhadap massa kereta. Artinya apa? Jadi massa si bandul ini, jadi ceritanya kan ada bandulnya di dalam kereta yang ini 2. Nah, itu tuh bisa kita abaikan ketika kita meninjau satu sistem. Jadi ketika kita ninjau sistem ini, massa totalnya berapa? Massa totalnya M2 doang. Massa yang ini nggak kita tinjau lebih dalam, tapi cuman massa secara lebih besarnya. Tapi ketika kita ninjau sistemnya itu si bandul, dia tetap punya massa. Cuman massanya nggak dikasih tahu di sini. Oke, lanjut. Setelah dilepas, posisi masing-masing bandul membentuk sudut terhadap garis vertikal. Oke, jadi misalkan ini bandul pertama dia membentuk sudut apa ya? Alfa lah. Tapi bandul kedua dia membentuk sudut beta. Ini nama aja. Jadi ntar yang ditanya tuh ntar akhirnya tuh si alfa dan beta ini. Oke. Serta diasumsikan bahwa bandul tersebut tidak berayun, artinya ketika dalam proses si balok ini jatuh ke bawah, itu bandulnya nggak kayak gini, jadi cuman stuck aja di titik ini. Jadi cuman diam aja selama sistem ini bergerak. Seluruh permukaan bersifat licin, artinya ya udah nggak ada gaya gesek nih di permukaan yang ini. Oke. Percepatan gravitasi G ke bawah, udah jelas lah, normal biasa. Tentukan sudut kemiringan masing-masing bandul relatif terhadap garis vertikal. Nah, ini yang kita cari nih, alfa dan juga beta. Asumsikan jari-jari roda sangat kecil dan masanya dapat diabaikan. Apa maksudnya? Artinya ya balok ini sebenarnya sama aja balok kayak gini sih. Balok kayak gini sama aja kayak balok penuh maksudnya. Jadi roda ini sebagai visualisasi aja lah kalau si kereta ini bisa bergerak ke kiri ke kanan kayak gitu maksudnya. Nah, setelah kita membaca soal ini, kita lihat nih kalau si balok M2 itu
ada di bidang miring kan, otomatis pasti jatuh dong ke bawah gravitasi. Berarti sistem ini arah geraknya adalah ke kiri. Nah, karena terhubung satu tali yang sama dan gaya tegang talinya sama, maka si balok pertama juga, balok M1 juga bergerak ke kiri dengan percepatan A. Jadi kebetulan nih percepatannya antar kedua balok sama karena terhubung oleh satu tali yang sama. Oke. Kalau ketemu soal dinamika, apa yang paling penting? Yang paling penting adalah menggambarkan free body diagram atau diagram benda bebas. Pokoknya yang gambar uraikan gaya lah. Oke, jadi kita pertama uraikan gaya. Uraikan gaya. Kita bagi nih sistemnya. Yang pertama kereta pertama, terus kereta kedua. Tapi kita di sini belum meninjau. Kita ninjau seluruh sistem total. Tapi belum, masa si bandul tuh bisa dianggap tidak ada apa-apanya lah, kecil banget. Jadi bisa kita abaikan ketika kita ninjau satu sistem kereta. Jadi untuk kereta pertama, kereta 1, gini lah. Sorry ya nggak lurus. Oke. Ada gaya apa aja? Yang pertama ada gaya berat. Normal lah, gaya berat pasti arahnya ke pusat bumi atau ke bawah. M1G. Terus ada gaya normal. Gaya normal ke atas. Pokoknya gaya normal tuh selalu tegak lurus sama permukaannya. Karena ini permukaannya datar kayak gini, maka otomatis dia juga N-nya ke atas. Terus satu lagi adalah gaya tegang tali. Oke, aduh kurang jelas ya. Keren deh. Gaya tegang tali. Oke, seperti biasa kita uraikan sigma fx dan sigma fy. Kita ganti lagi hitam. Jadi sigma fx dulu sama dengan, karena dia bergerak di sumbu x, dia itu bergeraknya ke kiri, maka sigma fx sama dengan M1 kali A. Uraikan deh, karena yang ada di sumbu x cuma T doang, berarti langsung dapat dong. T sama dengan M1A. Oke. Terus sigma fy. Apakah si balok bergerak ke atas ke bawah? Enggak. Artinya sigma fy-nya 0. Sigma fy karena dia sama dengan 0, maka atas kurang bawah sama dengan 0 atau atas sama dengan bawah. Jadi N sama dengan M1G. Kita dapat nih persamaan. Ada 2 nih. Ada 1 ini. Terus 2 ini. Oke, selesai nih balok pertama. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cari jalan lain. Kita ke kereta 2. Dia kan agak miring kayak gini. Oke, gambar free body diagram. Pertama, gaya berat pasti ke bawah sini dong, sebesar M2G. Nah, kan gerak si baloknya itu ke sini. Nah, semua gaya harus diuraikan sejajar sama sumbu-sumbu ini. Kalau tadi kan ini sumbunya yang ini. Balok pertama tuh sumbunya jelas karena dia di bidang datar. Tapi ketika di bidang miring kita harus uraikan semua gayanya ke sumbu ini. Nah, uraikan berarti pertama si M2G kita uraikan ke sini. Nah, ini kan tadi bidang miringnya ini theta nih. Ini theta. Nah, jadi ketika kita uraikan gaya ke sini, terus tadi kan W-nya ke arah bawah. Nah, theta itu ini theta juga. Kalau mau tahu kenapa, coba teman-teman gambar kayak gini, yang tetanya kecil banget. Terus gambar deh satu ke bawah sini. Kan ada, bisa kita gambarkan proyeksikan ke dua arah, satu ke sini dan satu ke sini. Bisa dilihat nih, ini tetanya kecil, ini tetanya kecil. Makanya yang ke bawah ini theta pasti.
Jadi ini theta, makanya ini karena dia nempel di sudut artinya dia cos, tapi kalau dia tidak menempel sama sudut artinya dia sin. Jadi ini kita langsung M2G cos theta di sini, M2G sin theta. Oke, selesai. Terus sama kayak tadi, ada gaya normal, pasti ke atas, bukan atas, maksudnya dia tegak lurus bidang datar. Ini kan bidang datarnya miring kayak gini, makanya n-nya ke atas sana, agak membentuk sudut. Nah ini kita nggak perlu uraikan karena si n udah ada di sumbu yang diinginkan. Terus terakhir ada gaya tegang tali, Oke, selesai. Lanjut, sigma fx, sigma fy. Sigma fx sama dengan dia kan gerak nih ke bawah di sumbu x nya, makanya M2A dong. Oke, karena dia geraknya ke arah sini, maka yang ke arah sini dulu itu yang positif, yang ke arah sini itu negatif. Jadinya M2G sin theta minus T sama dengan M2A. Nah ini kita substitusi nih ke sini. T kan ini T. Bisa kita substitusi ke T yang di sini. Jadi kita dapatkan M2G sin theta. Aku langsung pindah ruas ke kanan. Kita dapatkan M1 plus M2A. Atau kita dapatkan deh A-nya berapa. A sama dengan M2G sin theta per M1 plus M2. Wah, kita udah dapat nih percepatan dari si sistem ini, seluruh sistem. Jadi si kedua balok ini bergerak dengan, bukan balok, kereta bergerak dengan percepatan ini yang kita udah dapatkan. Sebut aja persamaan 3. Oke, sigma fy-nya kalau mau, tapi bolehlah sigma fy. Dia nggak bergerakan di sumbu Y, maksudnya dia cuman geraknya tuh kayak gini, tapi dia nggak ke atas bawah, berarti sigma fy-nya 0 dong. Nah, atas sama dengan bawah, N sama dengan M2G, nggak cukup, ke bawah aja ya, sorry, cos theta. Nah ternyata ya udah, ini kita namakan aja lah persamaan 4. Oke, lanjut. Nah tapi sekarang kita udah nih mentok nih, nggak tahu nih mau ngapain. Kita tengok lagi soalnya. Yang diminta adalah alfa dan beta, berarti kita harus curiga kalau si bandul ini juga harus ditinjau satu persatu. Wah, boleh tuh dicoba. Nah, kita coba dulu nih untuk yang bandul pertama. Kita gambar ulang bandulnya aja. Jadi ini bandul 1. Oke. Ini misalkan atapnya. Terus dia kayak gini. Nah, tadi kan dibilang bahwa massa si bandul ini tuh relatif sangat kecil dibandingkan massa kereta. Tapi kalau kita tinjau bandulnya aja, dia itu tetap punya massa. Jadi kita asumsikan massanya, karena di sini tadi sudutnya kita namakan alfa, ya udah kita namakan aja M alfa biar nggak ketukar. Seperti biasa kita uraikan gaya-gayanya. Yang pertama adalah, tunggu dulu. Kita harus tahu nih geraknya ke arah mana. Sistem ini bergerak di sumbu ini. Nah, si bandul ini kan menempel sama si kereta. Jadi bandul juga bergerak dong ke arah kiri karena dia ada di dalam kereta dengan percepatan yang sama dengan keretanya. Jadi kita harus menguraikan ke sumbu ini nih. Oke. Pertama, gaya berat. Gaya berat selalu ke arah pusat bumi. M alfa G. Apakah perlu diuraikan? Enggak, karena sudah berada di sumbu yang diinginkan. Terus ada gaya tegang tali. Gaya tegang tali.
kita harus menguraikan ke ini T ya, T alfa misalkan, uraikan ke sini dan ke sini. Nah, yang mana alfa nih, yang mana cos, yang mana sin. Jadi ini kan kalau kita lihat nih, dia tuh kayak gini. Nah, ada nih hukum, misalkan di sini theta, maka di sini theta juga. Maka ini theta dong. Dari yang udah dibahas ini di sini. Nah, berarti karena yang bagian sini nempel sama sudut, maka ini T alfa cos theta. Ini T alfa sin theta. Kok theta sih? Alfa, sorry. Ini gara-gara ilustrasinya. Jadi ini ada, ulang lagi, sorry. Oke, ini tadi T ke sini. Nah, karena di sini alfa, maka ini juga alfa. Nah, ini jadinya T alfa cos alfa. Ini T alfa sin alfa. Oke, kita uraikan ke sigma fx dan sigma fy. Sigma fy dulu deh biar enak. Sigma fy sama dengan, apakah bandul ini bergerak terhadap sumbu y? Nah, dia kan geraknya kayak gini. Tapi si bandul ini nggak kayak gini, nggak gerak-gerak kayak gini dong di dalam kereta. Artinya sigma fy-nya juga tetap 0. Jadinya atas sama dengan bawah. T alfa cos alfa sama dengan M alfa G. Dari sini kita bisa dapatkan si gaya tegang talinya. T alfa sama dengan M alfa G per cos alfa. Oke. Terus sigma fx. Sigma fx. Bandul ini bergerak ke sumbu x. Artinya sigma fx-nya ada percepatannya yang sama seperti sistem M alfa dikali A. Berarti yang ke kiri, karena ini dia ke arah kiri geraknya, maka yang ke arah kiri positif. Jadinya ini T alfa sin alfa sama dengan M alfa A. Ini kita dapat juga nih T alfa sama dengan M alfa A per sin alfa. Dapat nih, ada dua T alfa. Kita bisa sama denganin dong. Sama denganin. T alfa sama dengan T alfa. Jadi kejauhan. M alfa G per sin alfa sama dengan M alfa per cos maksudnya. Ini kan yang alfa G itu per cos. Ini per sin alfa. Nah, ini pindah ruas, coret. Ini kita peroleh. Sinnya kan beda sini, sin per cos tangan alfa sama dengan A per G. Wah, dapat nih. A-nya kita udah tahu nih dari yang tadi, persamaan 3. Substitusi A-nya. Sini ya. Diperoleh tan alfa sama dengan berapa tadi? A-nya. M2G sin theta. Nah, ini ada G nih di atas, terus ada G di bawah, kecoret dong. Jadinya M2 per M1 plus M2 sin theta. Atau karena yang diminta adalah sudutnya, si alfanya, kita cari anti tangannya dong. Alfa sama dengan anti tangan dari
M2 per M1 plus M2 sin theta. Oke, kita dapat sudut yang pertama. Dapat nih jawaban yang pertama, kita kuningin lah biar bahagia. Ya, biar jelas lah. Nah, ini jawaban yang pertama. Lanjut. Oke, selanjutnya kita bakalan bikin yang bandul kedua. Seperti biasa, kita gambar lagi bendanya nih, bandulnya. Misal kesinilah. Ya, kalau kita uraikan kan tegak lurusnya kayak gini. Oke, kayak gitu tegak lurusnya. Si bandul ini yang kedua, namanya M beta aja. Tadi kan yang alfa. Itu bergerak ke kiri dengan percepatan A. Ini percepatan A. Oke. Seperti biasa, uraikan gaya-gayanya. Ke bawah itu gaya berat atau M beta G, Mg. Terus yang ini itu sama kayak yang balok tadi, yang ini. Itu tetanya juga di sini. Jadi yang ini M beta G cos theta. Oke. Ini juga yang ini berarti sin dong sisanya. M beta G sin theta. Oke. Selanjutnya yang gaya tegang tali warna oranye. Gaya tegang tali kan ke sini. Berarti kita harus uraikan ke sumbu ini dan sumbu Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bandul kedua. Oke, kalau kita gambar dulu deh yang diagram geraknya kan ke arah sini dengan dia itu percepatannya A. Oke, terus kalau kita tarik tegak lurus kan kayak gini. Nah, misalkan ini bandulnya, terus bidang miringnya kan berarti otomatis sejajar sama ini. Terus talinya itu misalkan di sinilah, misalkan. Oke, ya udah ini ya ini. Kita uraikan gaya-gayanya dulu. Pertama ada gaya berat yang selalu ke pusat bumi, ke bawah. M beta G, kita namakan M beta ya, tadi kan M alpha. Kita uraikan ke sini, itu sama kayak yang di atas. Ini M beta G cos theta, yang ini itu sinnya. Oke, terus nah jadi kalau aku gambar di sini, ini ada T lagi ke sini. Jadi kita uraikannya ke sini sama ke sini. Nah, ini kan belum ada nih sudutnya. Tadi itu sudut yang pertama itu kalau kita gambar lagi nggak jelas. Jadi sudut yang pertama tadi ini kan yang antara bandul ini sama yang tegak lurus ini. Itu ini beta. Nah, ada sudut lagi nih yang ini nih. Kita nggak tahu. Ini tuh sama kayak yang sudut ini pertengahan. Kita namakan aja sudut gamma. Jadi ini itu sudut gamma. Oke, karena kita nggak tahu kan. Udah, karena ini T beta, jadi ini T karena nempel di sudut jadi cos. Tadi gamma. Yang di sininya T beta sin gamma.
Oke, udah cuman gaya berat dan gaya tegang tali. Berarti selanjutnya kita bisa gambar bikin sigma F nya. Pertama sigma F yang gampang dulu, yang sama dengan 0 karena nggak bergerak di sumbu Y. Itu berarti atas sama dengan bawah. T beta cos gamma sama dengan M beta G cos theta. Kita dapat gaya tegang talinya. Oke, gamma ya. Ini persamaan 6. Udah selesai. Terus lanjut ke sigma fx. Si balok ini kan bandul ini kan tetap bergerak bersama dengan balok ke bawah dengan percepatan a. Berarti sama dengan m beta a. Karena geraknya ke kiri, maka gaya yang ke arah kiri itu positif. Dan ke kanan sebaliknya. Berarti yang positif dulu. M beta G sin theta minus T beta sin gamma sama dengan M beta. A-nya langsung kita masukin yang tadi. A-nya itu M2G sin theta per M1 plus M2. M2G per M1 plus M2 sinus theta. Theta. Kalau kita lihat di semua, substitusi lagi nih T beta. Jadi kita dapatkan M beta G sin theta. T-nya masukin, di bawah ada cos, di atas ada sin, jadinya tangan. Berarti M beta G cos theta tangan gamma sama dengan M beta M2G per M1 plus M2 sinus theta. Kalau kita lihat di semua ruas nih, ada M beta G, M beta G, M beta G. Itu berarti bisa kita bagi dong. Terus aku pengen, ini kan karena udah ada tan nih, aku juga pengen semua ruas tuh ada tangannya, biar enak ntar sama-sama tangan. Berarti persamaan ini kita bagi sama M beta G cos theta lah misalkan. Jadi ini dibagi M beta G cos theta, kita dapatkan tangan theta. Ini habis, sisa tangan gamma. Ini oke, berarti kita dapatkan M2 per M1 plus M2, sisanya tangan. Oke, dapat nih persamaan ini. Terus dari persamaan sebelumnya yang tadi antara, tadi kan ini nih, kita sudah bahas tentang sudut ini. Sudut ini itu bakal sama kayak sudut theta yang di sini nih, yang di sini. Jadi atau dalam kata lain, di sini aja, theta itu sama kayak beta plus gamma. Oke, jadi theta kita dapatkan sama kayak penjumlahan dua sudut tersebut. Jadi jadi aku pengen bikin, kita kan pengen nyari betanya. Jadi dari yang persamaan tadi yang ketujuh ini, kita cari dari sama yang ini 8, dari 8 dulu deh, karena kita cuma nyari beta. Kita tinjau aja nih, tangan beta itu pasti sama kayak tangan, berarti apa tuh? Beta adalah theta minus gamma. Theta minus gamma. Nah, hubungan trigonometri waktu SMA kan tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 plus perkalian keduanya. Jadi tan theta minus tan gamma per
1 plus tan theta tan gamma. Oke, kita selesaikan dulu deh persamaan 7. Ini masih bisa pindah ruas nih ke sini. Ini aku pindah ruas ke sini, jadi kita dapat. Ini berarti kan bisa jadi kayak gini. Biar dia satu gitu. Jadi biar sama penyebutnya. Jadi ntar ini dikurang ini kan. Karena sukunya sama nih tan theta. Berarti kita dapatkan M1 per M1 plus M2 tan theta sama dengan tan gamma. Wah, kita dapat nih. Dimana tan gamma sama dengan tan theta kali sekian ya. Dan ini kita substitusikan ke sini. Oke. Jadi biarkan dulu tan theta minus tan gammanya kan berarti M1 plus M1 plus M2 tan theta per 1 plus tan theta kali M1 per M1 plus M2 tan theta. Oke, yang di atas dengan cara yang sama kita dapatkan M2 per M1 plus M2 tan theta. Yang di bawah 1 plus tan kuadrat theta M1 per M1 plus M2. Oke, jadi kita dapatkan nih beta sama dengan anti tangan dari, wow, inilah panjang. Ini bisa disederhanakan tapi ya makan waktu lagi. Per 1 plus tan kuadrat theta M1 per M1 plus M2. Ya udah, kita kuningin. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi kita dapat nih alfa dan beta sebagai cuman fungsi masanya yang diketahui dan sudut bidang miring yang diketahui pula. Jadi kita sudah berhasil menjawabnya. Jadi ini tan kuadrat theta M1 per. Jadi selesai. Oke. Jadi kita sudah berhasil mencari sudut kemiringan pada kasus ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau ada yang pengen ditanyain bisa langsung di kolom komentar atau bisa kunjungin ke webnya terus tanyain kontak personnya yang ada di kolom deskripsi juga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjuang teman-teman TPB. Oke, good luck. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu ingin belajar bersama tutor keren ini, silakan klik link di bawah ini.